Oke, tentu saja paper ini ditulis bersama-sama, tidak hanya saya, tetapi ada juga Pak Yohei, Pak Koki, dan Pak Koike sebagai supervisor saya, dan dari ITB juga dibantu oleh Bapak Irwan Iskandar. Terima kasih Pak Irwan. Ya, ini latar belakang sedikit saja perbandingan perkembangan geotermal di Indonesia dan Jepang itu cukup kita patut bangga ya, karena dengan potensi yang sama, hampir sama antara Indonesia dan Jepang, sekitar 24 gigawatt, kita sudah lebih jauh membangkitkan sekitar 2 gigawatt hingga tahun lalu, sementara Jepang stagnan di hanya 500 megawatt. Oke, ini bukan topik utama hari ini, tapi saya ingin memperkenalkan lapangan panas bumi yang saya sekarang sedang pelajari, sudah saya pelajari maksudnya, dan dibahas di paper ini, yaitu salah satu lapangan panas bumi yang sudah berkembang secara cepat di selatan Jawa Barat. Ini ada di salah satu antara 1 sampai 13 list di gambar sebelah kiri kita. Oke, untuk berikutnya ke depannya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan langsung nama lapangannya karena alasan confidentiality, tapi kayaknya semua orang udah tahu karena lapangan ini sangat-sangat terkenal. Oke, langsung saja hari ini saya akan membahas 7 poin, dimulai dari latar belakang pastinya dan tujuan serta asumsi yang saya gunakan di penelitian ini. Kemudian saya akan melihat studi-studi terdahulu tentang lapangan panas bumi ini, metodologi yang saya pakai, data dan analisis, serta terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Paper ini merupakan paper pertama saya ketika saya masih kuliah di sini, dan tentu saja masih banyak sekali kekurangan, dan saya terbuka untuk menerima saran ataupun rekomendasi untuk penelitian ke depannya, ataupun open discussion untuk teman-teman yang sama-sama sedang belajar mengenai daerah resapan panas bumi. Untuk lapangan panas bumi yang sudah berproduksi, pentingnya studi daerah resapan akan berkaitan dengan resource management karena harus menjamin kestabilan pembangkitan selama periode ekonomis. Kemudian dikarenakan kompleksnya struktur geologi bawah permukaan, penentuan mekanisme aliran resapan biasanya kurang banyak penelitiannya. Ya, jadi itu merupakan sebuah tantangan tersendiri kenapa saya ingin menulis paper ini. Saya dan tim menulis paper ini. Intinya paper ini akan membahas asal fluida panas bumi beserta interaksi air batuan di daerah resapan hingga air meteorit tersebut ke reservoir, menjadi reservoir dengan menggunakan analisis klasik, isotop deuterium, isotop oksigen 18, kandungan boron, klorida, dan juga beberapa alkali metals dengan mempertimbangkan fraksionasi isotop dan koreksi steam composition. Asumsi yang saya pakai pada penelitian ini bahwa lapangan ini merupakan lapangan hidrotermal. Tentu saja beberapa dari rekan-rekan di sini mungkin sudah sangat familiar ya dengan definisi lapangan hidrotermal yang saya cite ini dari Encyclopedia of Volcanoes. Intinya bahwa lapangan ini akan selalu involve meteoric waters untuk membawa panas dari heat source ke permukaan dengan proses konveksi. Di sebelah kanan layar ada ilustrasi gambar yang sangat sederhana mengenai lapangan hidrotermal yang sudah kita ketahui secara bersama akan ada mempunyai 5 komponen utama, yaitu sumber panas di sini, kemudian ada zona reservoir, cap rock, dan juga recharge area, dan manifestasi di permukaan. Ya, di sini saya asumsikan fluida reservoir berasal dari air meteorik dan terjadi setidaknya 1 kali boiling di reservoir. Kembali ke model konseptual sederhana ini, biasanya pada penentuan mode konseptual lapangan panas bumi, recharge area itu sering ya menjadi komponen pelengkap tanpa mungkin diketahui lebih lanjut. Nah, mari di webinar kali ini
kita lihat bagaimana recharge area bisa ditentukan dan juga proses-proses setelah recharge itu terjadi di permukaan oleh air meteorik sehingga menjadi reservoir. Ini gambar ilustrasi juga mengenai hipotesis di lingkungan reservoir yang diteliti karena dari data yang ada, lapangan ini merupakan lapangan transisional, artinya dia mempunyai proses sedang bertransisi dari proses dari liquid reservoir ke vapor. Sehingga di sini saya hipotesiskan bahwa mungkin adanya discharge yang berbeda untuk liquid reservoir ataupun untuk vapor reservoir. Jadi mudah-mudahan nanti di akhir di akhir presentasi kita bisa melihat hasilnya dari hipotesis ini. Berikutnya adalah geologi regional. Geology is not my forte. Saya dari meteorologi, tapi saya berusaha untuk memahami sedikit mengenai lapangan panas bumi ini dan geologinya. Saya ambil dari Fauzi dan kawan-kawan tahun 2015. Ini menarik sekali karena ternyata dari hasil geologi anomali di seluruh Jawa, mereka meneliti dan menyimpulkan adanya struktur yang sangat berkaitan erat dengan aktivitas panas bumi di selatan Bandung khususnya, yaitu adanya West Java Circular Structures dan juga Garut Circular Features. Dan lapangan yang diteliti oleh saya sekarang ini berada di tepat mempunyai pepotongan kedua struktur tersebut di sebelah barat daya. Matiin aja ya suaranya. Mau pakai Redmi. Okay. Kemudian untuk studi terdahulu geologi lokalnya juga sudah banyak diteliti oleh para geologis, geochemist, termasuk diantaranya terakhir itu, maksudnya saking banyaknya saya tidak bisa mengingat studi-studi yang sudah ada di sini, tetapi saya ambil peta ini untuk menunjukkan bahwa studi ini terfokus pada area lapangan panas bumi sebelah utara dan selatan saja. Jadi sumber-sumber sampel yang kami pakai itu adalah lapangan well fluids dari utara di area kuning yang berkaitan dengan high factor zones tipe A2, kemudian juga di tengah yaitu sumur W1 dan W2. Sedikit mengenai isotop deuterium dan oksigen, teman-teman dari rekan-rekan yang sudah memahami hubungan ini ataupun teori yang sederhana ini mungkin bisa saya jelaskan secara singkat lagi bahwa isotop deuterium dan oksigen 18 sudah dari 60 tahun yang lalu dipakai untuk studi hidrologi dan baru 30 tahun dipakai secara simultan untuk mengetahui daerah resapan khususnya di panas bumi. Jadi memang ini sangat klasik dan bisa mungkin ke depannya dikembangkan dari hanya untuk menentukan daerah resapan. Nah, ini alasan kenapa isotop deuterium dan oksigen ini masih dipakai karena kandungan isotop deuterium dan oksigen mempunyai hubungan terhadap elevasi permukaan tanah, di mana air meteorik tepat resap ke permukaan. Kemudian saat sirkulasi air meteorik menjangkau kedalaman hingga reservoir, air meteorik tersebut mengalami reaksi pertukaran isotop, khususnya isotop oksigen 18 dengan batuan yang biasanya efektif terjadi pada temperatur lebih dari 150 derajat. Dan ini juga berkaitan dengan inti dari penelitian saya saat ini, tingkat pertukaran isotop. Saya meneliti tentang hal ini, tingkat pertukaran isotop yang sangat bergantung pada kadar oksigen dari air dan batuan di awal, kemudian waktu kontak mereka, dan juga rasio air batuan, serta mineral dan tekstur batuan.
Di sebelah kanan saya perlihatkan persamaan garis air meteorit global yang sangat terkenal, di mana deuterium ini mempunyai korelasi 8 kalinya oksigen deuterium, oksigen 18, dan delta ini delta, notes delta yang kita gunakan itu mencerminkan perbandingan oksigen 18 terhadap oksigen 16 sampel yang dibandingkan dengan standar biasanya dari air laut atau dari Vienna Sea Vienna Small. Dan di lapangan panas bumi, karakteristik isotopnya juga sudah dibahas lebih detail oleh Nicholson tahun 1993, di mana proses-proses yang terjadi di sebelah kanan gambar, itu kita lihat yang yang paling menarik adalah ketika kita tahu ada konsentrasi oksigen 18 yang mengalami pergeseran shifting karena adanya pertukaran isotop oksigen 18 dari batuan ke fluida saat proses interaksi batuan ini terjadi. Kemudian sementara itu deuterium atau isotop hidrogen tidak mengalami pertukaran yang berarti dibandingkan dengan isotop oksigen 18, sehingga mencerminkan konsentrasi air resapan di titik awal dan dapat diketahui setiap lapangan panas bumi di dunia itu akan mempunyai garis geotermal seperti ini, garis geotermal yang sangat spesifik. Melangkah ke metode penelitian yang sudah dilakukan tahun 2016 dan 2017, kami mengambil sampel di 20 sumur produksi, tadi seperti yang sudah disebutkan di atas, di area utara, 2 diantaranya mempunyai 2 fasa, dan satu sumur berasal dari reservoir liquid. Dan pada siang ini, presentasi saya hanya akan difokuskan pada keberadaan dan analisis geokimia dari ketiga sumur tersebut. Dan 17 sumur lainnya merupakan sumur dominasi uap. Selain itu juga kami mengambil survei sampel untuk analisis lain selain isotop dari 11 mata air dingin, 10 mata air panas, 9 air sungai, dan 2 fumaroles. Ini terima kasih kepada teman-teman di tanah air TAT dan juga di geothermal yang saat itu telah membantu kami menyelesaikan penelitian ini di lapangan. Semua sampel saat itu kami borong ke Jepang kembali karena analisis dilakukan di Kyoto University untuk isotop menggunakan isotope ratio infrared spectrometry (PICARO) dan juga untuk major anion cation tetap sama di Kyoto University menggunakan ion chromatografi. Sepertinya PICARO kalau di ITB itu ada di labnya Pak Irwan ya. Dan ion chromatografi ini terus terang di Kyoto University itu tuh masih lebih jadul versinya dibanding dengan yang ada di Pak Irwan yang sudah fancy. Nah, sementara itu untuk unsur-unsur jarang ataupun trace elements itu dianalisis di Research Institute of Human in Nature oleh Bapak Tada menggunakan ICP-MS, dan untuk strontium isotop itu menggunakan PIMS juga di Research Institute yang sama. Oke, ini maaf ya kalau penampakannya agak sedikit boring untuk menjelaskan metodologi penelitian yang saya pakai. Ada 3 submetodologi di sini. Yang pertama adalah penentuan parent fluid, yaitu fluida panas bumi yang paling minimum atau paling sedikit atau tidak sama sekali mengalami proses mixing dengan fluida apapun, jadi benar-benar mencerminkan kondisi reservoir di bawah permukaan. Kemudian analisis kedua adalah mengenai penentuan elevasi daerah resapan, dan yang ketiga adalah penentuan rasio batuan dan air yang terjadi pada saat water rock interaction.
Sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan model karena hasilnya itu masih sangat-sangat sederhana. Untuk penentuan parent fluid, data yang dipakai adalah data anion kation utama, seperti chloride, dan juga beberapa boron, seperti boron dan alkali metals juga akan dipakai. Dan pastinya enthalpy untuk masing-masing, God bless you, untuk masing-masing sumur dengan temperatur yang ada. Kemudian untuk elevasi resapan, saya menggunakan metode waterline, lokal metode waterline dari Hendrasto yang sudah sangat membantu sehingga dapat diperoleh titik potong antara lokal metode waterline dengan garis interaction ataupun mixing dengan fluid reservoir. Kemudian kita akan mencocokkan grafik elevasi terhadap oksigen 18 dan deuterium masing-masing, sehingga akan kita hitung elevasi resapan. Untuk lebih detailnya nanti akan saya terangkan lagi mungkin ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah pemodelan rasio water to rock atau interaksi batuan dan air dari isotop, yang isotop oksigen 18. Ini hanya menggunakan data dari sumur produksi, kemudian akan perhitungan isotop di permukaan yang waktu itu saya dapatkan dari wellhead, itu akan dikembalikan ke kondisi reservoir dengan heat and mass balance. Kemudian akan dihitung juga potensi pergeseran isotop oleh water interaction, dan didapatkan mekanisme resapan daerah panas bumi yang dimaksud. Ini lebih detail mengenai pemodelan water to rock ratio. Sebenarnya persamaan-persamaan di sini sudah sering dilihat ataupun dipelajari oleh beberapa rekan-rekan ya, yang terkait dengan geokimia. Jadi setelah data dari well fluids didapatkan melalui Picaro, dikembalikan ke kondisi reservoir dengan perhitungan heat and mass balance seperti ini untuk masing-masing wells. Kemudian tidak lupa juga memperhitungkan faktor proksinasi isotop yang sangat tergantung kepada temperatur. Dan ini adalah hasil akhir untuk perhitungan oksigen 18 dan deuterium di reservoir. Sementara untuk potensi pergeseran isotop dan rasio interaksi air dan batuan dari oksigen 18 ini menggunakan beberapa persamaan dari Blattner. Ini juga klasik sekali, di mana pergeseran isotop dalam air itu dinyatakan sama dengan pergeseran isotop setelah melalui batuan. Melalui proses-proses subsurface, tapi yang paling dominan adalah water rock interaction. Dan di sini potensi pergeseran isotop dan rasio interaksi air batuan kemudian akan mengantarkan kita kepada pengkuantifikasian water interaksi, pengkuantifikasian model interaksi antara air dan batuan dari permukaan ke bawah permukaan. Untuk karakteristik parent fluid ini sederhana sekali dari diagram mixing chloride enthalpy dari sumur Ga12 yang paling satu-satunya yang merupakan sumur liquid, disinyalir dengan plotting seperti ini bahwa parent fluid itu terdapat, saya refresh, bahwa Ga12 merupakan produk dari hasil boiling parent fluid di temperatur 320 pada enthalpy 1500 dengan chloride sekitar 10.000 ppm, kemudian menghasilkan chloride yang lebih banyak lagi di Ga12 sekitar 12.000 ppm pada temperatur yang sedikit lebih rendah dan juga enthalpy yang pastinya mengikuti temperatur. Dua wells yang merupakan dua fasa dari diagram ini terlihat kemungkinan merupakan mixing
dan steam heated product dari parent fluid yang boiling. Parent fluid yang boiling akan mengeluarkan uapnya, kemudian menjadi sumur dua fasa WY1 WY2 karena terlihat di sini kloridanya sangat-sangat. Selain itu, pakai juga sumur. Kita tahu dari beberapa referensi bahwa litium merupakan produk larutan batuan oleh fluida magmatik. Jadi dia hanya akan terlepas dari batuan ketika teralterasi oleh fluida yang sangat-sangat tinggi, kemudian akan terlarutkan dalam fluida, dan kemudian akan ketika melalui zona yang mempunyai mineral kuarsa ataupun chloride, akan terserap. Lithium akan terserap di zona dengan kuarsa dan chloride di pojok ini, sehingga artinya bisa dikatakan bahwa Ga12 khususnya itu merupakan itu berasal dari fluida ataupun lingkungan yang sangat tinggi yang bisa kita kategorikan sebagai upload dalam sebuah sistem. Sementara untuk diagram ini di GA12 terplotkan pastinya di di pojok Cl, Florida, yang mengindikasikan bahwa di sini klorida setelah adanya pemisahan fasa ataupun bisa kita katakan itu boiling, akan mempunyai konsentrasi yang lebih besar, lebih banyak pada fluida residual, sehingga akan mempunyai low rendah nilai perbandingan boron terhadap klorida yang sangat rendah. Dari SKM 2005 juga saya cite di sini bahwa fluida yang terplotkan di area ini bisa dikatakan berasal dari basement rocks ataupun sistem yang sudah sangat mature ataupun yang sudah lebih tua dibandingkan dengan sampel-sampel lain yang terplotkan di apex ataupun pojok yang lain. Berikut adalah data hasil Picaro, analisis di Picaro untuk semua sampel kecuali fumaroles di lapangan panas bumi ini. Kita lihat, saya tetap memakai hand rasto untuk local meteoric water line di sini, dan beberapa mata air, termasuk yang dingin dan panas, itu menempel di panjang local meteoric water yang artinya origin ataupun asal dari mata air tersebut berasal dari air hujan. Walaupun beberapa di antara memang sedikit shifting tergantung dengan proses-proses yang terjadi di bawah permukaan. Sementara untuk data-data dari fluida sumur, kita bisa lihat separator ini maksud saya adalah di permukaan ya. Walaupun pada kenyataannya waktu itu saya ambil sampelnya di dekat wellhead. Untuk segitiga kuning itu artinya sampel raw masih mentah yang baru sampel yang keluar dari di permukaan. Sementara untuk circles sampel-sampel dengan bulatan itu setelah dikalkulasikan kembali ke reservoir. Jadi mereka akan memperlihatkan shifting menuju nilai yang positif. Seperti hanya kita lihat di sini, GA12, WY2, dan WY1 sebagai 3 sumur yang kita bahas hari ini. Oke, saya ingin mencoba sharing bagaimana saya menganalisis, saya mencoba mengkalkulasi, menghitung bagaimana mendapatkan isotop di reservoir dengan asumsi hanya 1 kali boiling. Ini sebenarnya sudah banyak dipelajari ya, kayaknya waktu saya S2 juga dulu pastinya sudah teman-teman dan rekan-rekan yang ada di panas bumi
sudah familiar dengan hal ini, masih dengan menggunakan heat and mass balance untuk menentukan fraksi masing-masing isotop, fraksi uap dan air di masing-masing wells. Kemudian untuk yang hijau, ini kita lihat bahwa ya ini adalah faktor fraksionasi isotop itu sendiri ketika mereka terpisah fasenya dari liquid ke uap. Dari perhitungan yang diambil dari Horita dan Wesolowski, lalu terakhir kita akan mempunyai perhitungan ataupun hasil akhir fluida sumur isotop deuterium dan oksigen 18 di sumur. Maaf. Kemudian dari 20 data tersebut ada disimpulkan isotop di hasil perhitungan reservoir ini paling rendah atau depleted itu minus 8,33 per mil, rata-ratanya minus 4, sementara yang paling enriched itu adalah minus 1,2. Berikutnya, oke. Setelah kita mempunyai nilai reservoir, oksigen di reservoir, kita bisa membayangkan sedikit bahwa yang terjadi di reservoir di recharge area adalah meteoric water dengan rata-rata minus 8 per mil yang saya ambil dari Hendrasto juga di area penelitian, itu mengalami kontak dengan batuan andesit di permukaan yang saya juga ambil dari referensi lain sebesar 7,4 per mil. Kemudian dengan perjalannya waktu dan pada kedalaman tertentu terus sampai ke reservoir, air meteorik yang tadinya minus 8 per mil, kemudian menjadi minus 1,8. Air meteorik menjadi terkayakan. Nah, bagaimana dengan batuan reservoir? Berapakah perubahan yang terjadi antara batuan andesit awal dengan batuan andesit ataupun batuan lainnya di reservoir? Maka dari itu perlu dihitung potensi pergeseran isotop. Oke, ini adalah delta WI adalah delta air awal, yaitu air hujan di lapangan panas bumi. Kemudian ini adalah tadi batuan permukaan yang mungkin andesit ya. Saya hanya mengambil dari referensi karena di Indonesia rupanya belum ada yang meneliti batuan isotop untuk batuan. Teringat juga waktu itu sempat propose untuk meneliti isotop batuan dari lapangan panas bumi ini, namun ternyata di Jepang sendiri analisisnya itu untuk satu sampel sekitar 200.000 yen atau mungkin 25 juta rupiah. Saya tidak tahu kalau di Indonesia berapa, mungkin itu salah satu hal yang membuat referensi isotop batuan di Indonesia khususnya belum ada mungkin seperti itu. Ya, kemudian ada sigma W di sini di kolom kuning itu untuk memperlihatkan pergeseran ataupun perubahan nilai isotop awal dan akhir untuk masing-masing nilai isotop tadi yang sudah didapatkan. Ini yang minimum, rata-rata, dan maksimum. Sehingga kita bisa melangkah ke kolom biru untuk menghitung pergeseran isotopnya dengan menggunakan asumsi bahwa setengah dari density batuan itu mempunyai 1,3 oksigen, terkandung 1,3 oksigen by volume pada kondisi STP. Jadi di sini saya mudah-mudahan sampai saat ini masih mengikuti. Kalaupun tidak, kita bisa
diskusi off screen lebih jauh untuk perhitungan ini ya. Tetapi untuk potensi pergeseran isotop perlu dihitung fungsi water to rock ratio-nya dengan persamaan ini. Yang ini juga akan menyambung ke analisis isotop batuan reservoir. Kita lupakan yang sebelumnya, kita fokuskan yang kolom hijau di sini. Saya akan menambahkan rumusan untuk penentuan reaksi isotop pada tahap akhir, kondisi kesetimbangan antara air dan kuarsa untuk temperatur 180 sampai 320 yang mungkin terjadi di bawah permukaan, di mana saya ambil dari referensi ini. Dan ternyata untuk menentukan isotop batuan reservoir kita juga perlu acuan, nilai acuan untuk isotop batuan di reservoir yang sudah ada di dunia. Yang paling dekat dengan lingkungan panas bumi area studi yang sedang dipelajari adalah dari Gunung Galunggung. Jadi didapatkan isotop batuan reservoir acuan yaitu andesit 6,4 per mil, kemudian batuan dengan mineral utama geoklas 6 per mil dan juga batuan dengan mineral utama chlorpyrrhoxin sekitar 5,4 per mil. Berikutnya dengan acuan-acuan ini akan didapatkan nilai pada kondisi isotop akhir dalam fluida air di reservoir masing-masing seperti ini, yang kemudian digambarkan pada diagram sederhana seperti ini. Jadi kalau kita ingin melihat interaksi air batuan di diagram oksigen 18 terhadap deuterium, itu kita hanya bisa melihat garisnya saja, garis water interaction, tetapi dengan perhitungan ini bisa dilihat potensi yang terjadi di bawah permukaan setelah air meteorik itu masuk ke reservoir. Di sini kita lihat ya di GA12 di sekitar 280 derajat itu terjadi kesetimbangan antara kuarsa dan air untuk isotop 18, isotop oksigen 18. Kemudian di sini bisa terlihat GA12 ini terplotkan di garis W dan R atau water to rock ratio-nya 0,2. Kita lihat di table 0,2 merupakan sekitar ini mungkin ya. Jadi di reservoir yang dilewati oleh GA12 ataupun yang proses-proses yang terjadi di GA12 itu merupakan pertukaran isotop dari andesit, batuan andesit dengan fluida reservoir akhir minus 4,47. Kita harus ingat lagi bahwa tadi setelah perhitungan yang ini ya, kita dapat GA12 itu minus 1,86 dengan metode ini, tetapi dari metode ini kita lihat apabila GA12 di ini, maka reservoir fluidanya adalah minus 4,47. Artinya kemungkinan besar di bawah sudah boiling tidak hanya satu kali tetapi multiple pastinya, dan itu yang akan membuat perubahan yang sangat besar antara hasil isotop fluida reservoir, hasil perhitungan yang sebelumnya dengan yang ini. Atau ada juga kemungkinan besar bahwa data-data referensi yang kita masukkan itu sebenarnya kurang representatif ya, karena memang masih terbatas. Seperti itu. Tetapi dari hasil percobaan ini bisa terlihat adanya perbedaan litologi dari apabila kita asumsikan bahwa ini benar terjadi GA12 di andesit di batuan andesitik, kemudian WG2 itu berinteraksi dengan batuan
reservoir yang mempunyai mineral utama plagioclase. Ini adalah salah satu insight aja untuk melihat bagaimana proses terjadi di reservoir dengan hanya menggunakan deuterium dan oksigen 18 dari sampel yang kita punya di well fluids. Baik, sekarang kita akan menentukan elevasi daerah resapan. Ini sudah banyak juga ya di sebelumnya diteliti, dan di sini saya hanya menampilkan sekilas inti-inti langkah bagaimana menentukan daerah resapan di lapangan panas bumi ini. Jadi kita lihat setelah semua data dari Picaro diplot terhadap oksigen delta oksigen 18 dan deuterium untuk y-aksesnya. Di sini dari grafik ataupun diagram yang diteliti oleh Nicholson, kita bisa kategorikan bahwa GA12 ini merupakan zona boiling dekat dengan parent fluid yang tadi sudah kita lihat dari enthalpy chloride diagram, dan vapor setelah boilingnya akan membentuk zona vapor zone di zona D, sementara vapor yang terkondensasi ketika vapor masuk ataupun kontak dengan lingkungan yang lebih dingin, dia akan menjadi vapor condensation zone di zona B, dan selebihnya sampel-sampel yang terplotkan dekat dengan meteoric water bisa dikatakan well tersebut, sumur tersebut telah mengalami mixing dengan meteoric water atau istilahnya pengenceran. Untuk penentuan daerah resapan di sini saya mengambil langsung water rock interaction line yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, dari meteoric water hingga ke reservoir itu sekitar 5,5 per mil panjangnya, bukan panjangnya, maaf, besarnya, dan dibandingkan dengan Larderello yang sekitar 8 per mil, artinya kemungkinan besar lapangan ini masih belum sematang Larderello. Jadi dari sini kita bisa lihat perpotongan titik pada wajik warna biru untuk daerah resapan liquid dominated reservoir di sini yang kita kemudian plotkan ke elevasi masing-masing. Jadi sebelumnya meteoric waterline ini ya kita lihat di segitiga hitam dari Hendrasto itu diambil dari 6 bulan sampel pada masa hujan. Jadi air hujan dirata-ratakan kemudian diambil dan diteliti oksigennya pada pada interval ketinggian dari 700, 1100, 1500 dan 1600. Jadi Pak Hendrasto waktu itu mendirikan stasiun meteorologi untuk pengumpulan air hujan sementara dari interval-interval tersebut di atas. Kemudian dari situ kita bisa plotkan masing-masing untuk wajik biru, untuk yang saya asumsikan ini berkaitan langsung dengan recharge ke reservoir liquid, dan satu lagi adalah wajik warna putih yang saya asumsikan ini adalah ketinggian di mana meteoric water ini turun dan kemudian bereaksi atau mixing dengan sumur PB1, pada contoh di gambar ini. Jadi kita plotkan ya, tadi perpotongan wajik biru ini ke sini untuk deuterium. Kita lihat deuterium di wajik biru ini adalah minus 45. Lalu kita lihat minus 45 sekitar ini. Lalu kita perpotongkan lagi terhadap meteoric waterlines, lokal meteoric waterline yang kita punya, sehingga kurang lebih daerah recharge untuk reservoir dari deuteriumnya saja itu ada di sekitar
minus 43,5 per mil, ya ini, pada ketinggian 1273 daerah sini. Atau kita bisa langsung substitusi ke persamaan ini. Bagaimana dengan elevasi dari oksigen 18? Sama saja, kita juga bisa melihat dari sini minus 7,2, lebih tepatnya kita masukkan ke persamaan ini dan kita bisa lihat bahwa di sekitar 1100 meter atas permukaan laut merupakan recharge untuk cairan fluid ataupun reservoir air. Sementara itu untuk sumur-sumur yang mixing itu bisa kita coba untuk memasukkan nilai di sini misalnya minus 63 ya, minus 63 kita plotkan masing-masing dapat di 2400 meter, sementara untuk oksigen 18 kita dapat ketinggian 2000. Ini adalah cara yang saya sederhanakan untuk mungkin bisa diikuti ya. Jadi mudah-mudahan pemahamannya sama sampai saat ini. Setelah kita mempunyai elevasi daerah resapan untuk masing-masing intercept, kemudian digambarkan terhadap elevasi masing-masing, maka diperlihatkan dari hasil mapping tersebut bahwa potensi daerah resapan untuk reservoir air di lapangan ini hampir di seluruh WKP, kecuali di bagian tenggara. Sementara untuk daerah dataran tingginya yang bertanggung jawab terhadap pencampuran di sumur-sumur PB1 ataupun GA3 misalnya, itu berasal di ketinggian 2000, mungkin dari daerah gunung. Dan dari sini juga kita bisa melihat di data yang saya kumpulkan, air tanah regional Cisangkuy Barat di sebelah barat sini itu berkaitan atau overlap dengan hasil dari daerah resapan. Mungkin kedepannya atau mungkin saya belum baca bahwa ada hubungan antara recharge yang terjadi di Cisangkuy di daerah barat WKP dengan karakteristik air tanah regional di Cisangkuy Barat. Sementara itu untuk di utara ada air tanah regional Cisangkuy Utara, Citarum, dan Cilaki di selatan. Mungkin masing-masing mempunyai porsi yang berbeda-beda ya untuk menjadi recharge area dan perlu studi pastinya lebih jauh. Dan saya baru sadar juga bahwa lapangan ini berada di 2 basin, yaitu basin Banjarsari dan basin Bandung Soreang yang mungkin pasti akan memberikan insight yang berbeda terhadap studi hidrologi di lapangan tersebut. Oke, ini menuju model konseptual dari lapangan panas bumi ini. Tadi kita sudah bahas bahwa di sebelah barat daya ada perpotongan antara West Java Circular Structure dan Garut Circular Features yang memungkinkan daerah di sini lebih permeable untuk bisa mengantarkan air meteorik ke reservoir di lapangan ini. Jika saya putar, mungkin dari X ke Y ke Z akan seperti ini. Ini local recharge yang tadi berada di ketinggian 2000 sampai 2500. Sementara ini adalah local recharge untuk fluida reservoir yang ada pada elevasi 1500 sampai 1000 sampai 1500. Lebih detailnya lagi saya perlihatkan di sini dan juga hubungannya dengan proses oksigen 18
yang terjadi di bawah permukaan. Adanya interaksi air dan batuan dari elevasi sekitar 1.300 itu melalui basement rocks ya, dari daerah resapan regional dari arah utara melalui batuan andesit sekitar 7,4 per mil, kemudian dengan berjalannya waktu dalam ratusan tahun, kita belum tahu secara pasti air meteorit menjadi air reservoir seperti ini pada kondisi minus batuan andesit pada 6 per mil, sementara air meteorit yang tadi minus 8 masuk dan menjadi air reservoir jadi minus 1,86 per mil. Di sini saya tambahkan beberapa istilah yang mungkin membantu saya memahami apa yang terjadi di bawah permukaan. Misalnya, ketika boiling terjadi di permukaan ini, di bawah permukaan, maka akan ada uap panas yang akan melewati jalur-jalur rekahan ke atas, dan apabila bertemu dengan air tanah dangkal, dia akan menjadi condensate, dan karena densitas air itu lebih besar daripada vapor, maka dia akan kembali ke bawah menjadi steam condensate counterflow. Sementara steam condensate yang tidak bisa ke atas keluar ke jalur rekahan akan terkumpul menjadi reservoir, menjadi steam layer. Dan setelah itu saya juga perlihatkan bagaimana perbandingan water dan rock, perbandingan batuan dan air untuk oksigen 18 di zona-zona selain liquid reservoir itu akan berbeda, seperti halnya misalnya di zona steam layer akan mempunyai 0,2 sampai 0,6 sesuai dengan perhitungan yang tadi didapat, ataupun untuk zona-zona yang mengalami mixing dengan air meteorit itu akan mempunyai perbandingan batuan oksigen di batuan, di air dan batuan sekitar 1, seperti itu. Jadi, jika saya simpulkan, perhitungan potensi pergeseran isotop dari penelitian ini dapat mendukung mekanisme air meteorit menjadi parent fluid pada batuan tertentu, serta proses-proses yang mengiringinya. Kemudian rasio pertukaran isotop oksigen 18 juga bisa menunjukkan fluida yang sudah berinteraksi dengan batuan pada timeline tertentu. Kemudian rasio pertukaran isotop dapat mencirikan karakteristik fluida di bawah permukaan. Tadi sudah disinggung secara singkat ya. Dan pada kasus ini kita bisa lihat jika perbandingannya 0,2 interaksinya artinya sudah cukup lama, interaksi antara batuan dan airnya sudah cukup lama pada kondisi temperatur yang tinggi. Nah, saya hubungkan dengan beberapa studi di lapangan panas bumi yang sama. Suminar dan Dalap Hendrasto menyatakan bahwa terdapat warm recharge di bagian utara dan selatan, serta adanya cold recharge di bagian barat. Sampai saat ini, sayang sekali saya belum dapat full text-nya dari hasil Suminar dan kawan-kawan, namun dari penelitian yang sudah dilakukan kali ini, warm recharge kemungkinan di utara tuh berasal dari steam condensate counterflow yang tadi yang seperti ini ya, steam condensate counterflow yang kemungkinan memang terjadi di utara yang tercampur dengan air meteorik melalui struktur regional timur laut barat daya dari area resapan lokal ketinggian 2000 sampai 2500. Untuk area resapan mata air panas tidak kami masukkan untuk saat ini, tapi ada tidak ada perbedaan yang mendalam ataupun sangat jauh antara hasil dari Hendrasto untuk resapan Vumaro dan sumber produksi yang berada di sekitar 1.300 sampai 1.600, sementara hasil
kami adalah 1.200 sampai 1.500. Nah, bagian barat laut masih dari Hendrasto yang menyatakan bahwa bagian barat laut dan barat dari lapangan panas bumi terkena struktur sesar ataupun kekar yang intensif yang dapat menyebabkan hidrologi lebih permeable. Nah, hal ini mungkin bisa didukung dari penemuan ataupun analisis bahwa memang betul di sebelah barat laut, sebelah barat barat daya itu ada perpotongan antara structure West Java Circular dan Garut Circular Feature. Untuk kedepannya, dari pengalaman dari pengalaman menulis dan meneliti ataupun mencoba-coba menggabungkan beberapa persamaan dalam penelitian ini, bahwa ternyata ini masih dalam tahap penerapan teori dan belum sepenuhnya divalidasi dengan kondisi batuan reservoir yang sebenarnya, karena tadi seperti yang telah saya utarakan, itu masih sangat jarang ya, atau belum ada penelitian isotop oksigen di batuan, khususnya di batuan reservoir. Jadi mungkin ini sebuah investasi yang baik untuk pengembangan panas bumi ke depannya. Sementara itu yang lainnya ya perlu juga setiap lapangan panas bumi yang tidak dekat atau tidak punya stasiun meteorologi, sepertinya perlu dibangun stasiun curah hujan sementara minimum 4 untuk membuat garis lokal meteoric waterline masing-masing yang lebih akurat dibandingkan dengan garis air meteorik global. Dan perhitungan potensi pergeseran isotop dan rasio pertukaran isotop ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk menjembatani keperluan pemodelan reservoir yang terkait dengan aliran resapan ke depannya. Seperti itu. Ya, saya pastinya tidak bisa menyelesaikan studi dan penelitian ini tanpa bantuan dari tim Bagus Indonesia, Bapak Profesor Sudarto, Bapak Nur, Pak Irwan, Ibu Nini, Bapak Sutopo, Ibu Ninik, tim Lab Geothermal ITB, dan juga TAT Tambang. Penelitian ini didukung oleh Japan Science and Technology dan juga Japan International Cooperation Agency melalui SATREPS. Ya, ada di link ini. Yang tadi sudah Mbak Fira katakan, ini adalah hasil kerjasama antara University dengan ITB dan juga perusahaan yang menaungi lapangan ini. Oh ya, satu hal mungkin untuk teman-teman yang tertarik melanjutkan S3, biasanya Jepang menjadi salah satu favorit. Bisa dimulai dengan Google SATREPS Project, karena di situ banyak sekali tadi itu kerjasama antara Jepang dan Indonesia di berbagai universitas. Dan saya saat itu tahun 2005 beruntung menjadi salah satu di antaranya. Dan atau cara lainnya adalah langsung menghubungi sensei atau potential supervisors yang sudah ditargetkan dari hasil membaca paper yang terkait dengan studi ataupun topik-topik yang rekan-rekan semua minati. Seperti itu, Mbak Fira, rasanya sudah selesaikan saja ya. Ya, sudah selesai Mbak Fira. Terima kasih atas waktunya.